The key to successful leadership is influence, not authority. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten teladan kita semua. Kali ini saya juga akan membahas sosok yang sama dengan konten sebelumnya, yakni tentang Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyaknya teladan yang sebenarnya bisa kita ambil dari beliau Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini aku akan sharingkan setidaknya 7 teladan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin sangat luar biasa gitu. Bahkan sebenarnya dari segala aspek kehidupan ya, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang ayah, bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin, bagaimana Nabi Muhammad sebagai seorang anak dan lain sebagainya. Bagaimana Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang. Itu semua bisa diambil potret keteladanannya. Tapi kali ini yang ingin aku bicarakan adalah bagaimana Nabi Muhammad ini menjadi pemimpin yang luar biasa. Setidaknya ada 7 hal yang bisa membuat Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin yang powerful. Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu dekat. Pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ada satu yang membuktikan dalil itu bahwa Amr bin As, salah satu sahabat Nabi, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Bukan tanpa alasan. Amr bin As ini mengamati selama dia berinteraksi dengan Nabi, selama dia itu bersama-sama dengan Nabi, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling diperhatikan sama Nabi. Gitu. Kalau berbicara diperhatikan betul sama Nabi dan direspon dengan sangat baik gitu. Hingga akhirnya Amr bin As nih semacam kegeeran gitu. Wah, ini kayaknya aku adalah sahabat yang paling dicintai. Sampai-sampai Amr bin As akhirnya memberanikan diri untuk iseng tanya ke Nabi tentang siapa sih sahabat yang paling dicintai gitu. Lalu tanyalah Amr bin As, "Wahai Nabi, siapakah sahabat yang paling kau cintai?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq." Wah, Amr bin As nih udah, ternyata bukan saya kayak gitu. Lalu Amr bin As nih bilang, "Oh gitu. Lah terus berikutnya siapa Nabi?" Gitu. Nah, Amr bin As masih berharap gitu, minimal jadi nomor 2 lah ya, nggak bisa jadi nomor 1 kayak gitu. Tapi dijawab Umar bin Khattab. Oh gitu. Lah terus siapa lagi? Utsman dan lain sebagainya. Hingga akhirnya beberapa sahabat itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan orang-orangnya gitu, dengan rakyatnya gitu. Sampai-sampai ada yang kegeeran gitu, bahwa dia adalah orang yang paling dicintai Nabi. Itulah bagaimana Nabi membangun kedekatan yang luar biasa kepada rakyat yang dipimpinnya. Lalu yang kedua, bahwa tadi Nabi Muhammad juga adalah seorang yang pemimpin yang dicintai. Ada satu kondisi di mana Anas bin Malik mengeluhkan kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, ketahuilah bahwa sungguh amal ibadahku ini tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, orang yang paling engkau cintai. Amal ibadahku juga tidak ada seujung kukunya Umar bin Khattab. Lalu bagaimana aku bisa bersama dengan engkau, wahai Nabi, di surga nanti? Apa yang aku punya hanyalah aku mencintaimu, wahai Nabi." Maka Nabi Muhammad dengan senyumnya menjawab dengan tenang, dan akhirnya pula membuat tenang Anas bin Malik, membuat bahagia seorang Anas bin Malik ini, bahwa Nabi Muhammad berkata, "Sungguh engkau akan dibersamai dengan orang yang engkau cintai." Disitulah Anas bin Malik akhirnya senang sekali bahwa ia memiliki kesempatan kayak gitu. Yang tadinya dia bingung, bisa nggak nih gitu, aku bisa masuk surga dan bisa bareng-bareng sama Rasulullah selama-lamanya. Karena dia minder dengan amalan-amalan yang tidak sebaik sahabat-sahabat lain yang masyhur detik ini kayak gitu. Dan yang ketiga,
Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Ada satu kondisi di mana ada orang Badui yang sebenarnya dia nggak sengaja kencing di area masjidnya Nabi. Umar bin Khattab melihat itu tidak terima, tetapi dihalau oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membiarkan orang Badui itu menyelesaikan hajatnya, barulah setelah itu ya disampaikan bahwa ini adalah masjid, ini adalah tempat ibadah, maka tidak boleh kencing di area ini. Teman-teman jangan bayangin ya kalau misalkan masjidnya itu seperti masjid hari ini kayak gitu, yang mungkin sudah dikeramik rapi gitu, dindingnya bagus, dekorasi dan lain sebagainya. Tidak, gitu. Dulu masjid di zaman itu ya masih sangat sederhana, bahkan beralaskan tanah. Maka mungkin bagi orang yang tidak tahu ya dia tidak bisa membedakan itu, karena nggak beda jauh kayak gitu dengan yang bukan masjid. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin yang humble dan jujur. Ada satu waktu Nabi Muhammad berbincang dengan seorang nenek, kemudian Nabi Muhammad membercandai nenek itu, bahwa "Nek, tahu nggak, sebenarnya di surga itu nggak ada nenek-nenek." Maka nenek itu khawatir, karena yang bicara adalah Nabi, kayak gitu. Mana mungkin Nabi Muhammad itu berbohong. Dan bisa jadi memang ya ini adalah wahyu gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir sekali nenek itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menenangkan bahwa ternyata nanti di surga itu yang nenek-nenek itu nanti akan kembali muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Dan disitulah Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang humble kayak gitu. Dan yang kelima, Nabi Muhammad tentu seorang pemimpin yang memberi keteladanan. Ternyata ada satu amalan yang baru diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam meninggal, yakni adalah memberi makan setiap hari, menyuapi seorang nenek-nenek buta ya, yang setiap hari pula menghardik Nabi. Jadi selama hidupnya Nabi Muhammad itu memberi makan dan menyuapi nenek-nenek buta yang menjelek-jelekkan dirinya. Yang nenek-nenek ini tidak tahu kalau yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Hingga akhirnya Abu Bakar itu bertanya kepada istri Nabi, ya, apakah amalan Nabi Muhammad yang belum aku lakukan? Sungguh aku ingin melanjutkan amalan Nabi Muhammad. Lalu diceritakan bahwa dia setiap hari memberi makan seorang nenek buta. Maka kemudian Abu Bakar melanjutkan kebiasaannya Nabi ini, ya. Dan nenek buta ini akhirnya sadar, ini bukan orang yang biasa memberiku makan. Ini bukan orang yang biasa memberiku makan, karena berbeda. Kalau Nabi Muhammad itu bahkan dia melembutkan makanannya. Melembutkan makanannya sebelum disuapkan kepada nenek-nenek itu. Tapi Abu Bakar karena nggak tahu ya, nggak tahu sedetail itu, jadi ya dia menyuapi biasa saja. Maka diceritakanlah bahwa orang yang biasa menyuapimu, memberimu makan adalah seorang yang sudah meninggal. Maka siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad SAW. Maka menangislah nenek itu, ya, dan menyesal bahwa ternyata setiap hari ya nenek itu menjelek-jelekan Nabi di depan Nabi. Dan yang dijelek-jelekan itu adalah orang yang setiap hari menyuapinya makan. Masya Allah. Sebuah keteladanan yang luar biasa. Lalu yang keenam, ya, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang menginspirasi. Ada satu waktu di dalam sholat, ya, Nabi Muhammad mengimami, lalu kemudian para sahabat ini sedikit terganggu dengan suara, seperti suara batu gitu ya, kretak-kretak gitu, saat Nabi Muhammad itu sholat gitu. Terutama saat Nabi Muhammad ruku dan juga sujud, itu seakan-akan terasa bunyi gitu, kretak-kretak. Lalu Umar bin Khattab bertanya setelah sholat, apakah engkau sakit wahai Nabi? Tidak gitu. Tapi aku mendengar ada sesuatu kayak gitu. Apakah engkau sakit? Nah, Umar bin Khattab ini mendesak Nabi Muhammad, ya, apakah engkau sakit gitu. Tapi Nabi Muhammad menjawab bahwa aku sehat gitu, aku bugar kayak gitu.
Lalu akhirnya diketahui bahwa ternyata Nabi Muhammad itu melilit perutnya dengan batu-batu kecil untuk menahan lapar. Lalu Umar bin Khattab sontak berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah sehina itu kami gitu? Kalau engkau bilang makan, apakah kami nggak akan memberimu makan gitu?" Tapi Nabi Muhammad berkata bahwa aku tahu bahwa kalian adalah sahabat-sahabatku yang sangat mencintaiku. Gitu. Tapi bagaimana aku akan berkata ya, di hadapan Allah di saat aku pemimpin kalian ini malah memberatkan orang-orang yang dipimpinnya. Maka para jamaah itu sontak hening. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan, biarlah aku lapar. Dan biarlah ini menjadi sebuah isyarat, sebuah pertanda atau sebuah teladan ya, agar setelahku itu tidak banyak orang yang nantinya zalim sampai membuat orang lain lapar. Masya Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan inspirasi yang luar biasa, konkret gitu. Dan dia tidak silau dengan apa-apa yang dia miliki. Salah satunya adalah kekuasaan. Dan yang terakhir adalah beliau seorang pemimpin yang adil. Ada satu waktu Nabi Muhammad SAW memberikan statement yang sangat jelas, memberikan statement yang sangat lugas, yang menunjukkan keadilan Nabi SAW. Bahwa Nabi Muhammad berkata, andai kata anakku Fatimah, ia mencuri, maka ia harus dipotong tangannya. Masya Allah. Inilah Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin yang pantas untuk kita contoh dan pantas untuk kita harapkan agar kelak kita juga bisa mendapatkan ya, setidaknya pemimpin yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin itu sementara yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Kita lanjut di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.